Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada siang hari ini kita berkesempatan untuk mengikuti destinasi dari beliau teman kita Ibu Sari Ratna dalam rangka melengkapi tugas program calon guru penggerak dari Pelaksanaan Kabupaten Blitar dengan tema budaya. Mempersingkat waktu, langsung saja pada beliau Ibu Sari Ratna selaku pemateri dari budaya positif. Waktu kalau melihat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas waktunya telah meluangkan waktu saya. Saya akan mendiseminasikan salah satu modul dari guru penggerak, yaitu budaya positif. Di dalam budaya positif ini terdapat beberapa poin-poin, yaitu yang pertama adalah disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Nah, awalnya dulu menurut kita disiplin itu kan artinya adalah mengatur agar sesuatu itu sesuai dengan aturan. Jadi kita yang mengatur, kemudian harapan kita yang kita atur itu sesuai dengan tatanan atau aturan. Padahal hal tersebut itu agak kurang sesuai, yaitu miskonsepsi tentang makna kontrol. Jadi disiplin itu adalah sesuatu yang mengontrol kan. Nah, dulu kita beranggapan bahwa guru itu dapat mengontrol murid. Oke. Mungkin sekarang kita masih punya anggapan seperti itu, guru bisa mengontrol murid. Yang kedua, semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi kita memberikan penguatan positif itu selalu positif, selalu efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Jadi ketika seseorang mengkritik atau kita membuat kesalahan seseorang, harapan kita adalah orang itu nanti dapat bertumbuh karakternya, jadi lebih baik dari kritikan kita. Terus yang keempat adalah orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, ini sepertinya masih diterapkan dalam kehidupan yang sekarang ini. Secara tidak sadar maupun sadar kita kadang masih melakukan ini. Gitu. Nah, harapannya dari teori tadi, stimulus respon tadi, kita beralih menjadi teori kontrol. Jadi kontrol diri masing-masing. Harapannya disiplin itu tidak hanya kita memberi dorongan kepada anak, tapi juga anak memiliki kontrol terhadap dirinya masing-masing. Oke. Dari awalnya yang paham kita mengenai realitas atau kebutuhan kita sama, kita geser pemikiran tersebut menjadi kebutuhan kita berbeda-beda. Jadi setiap orang memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Anggapan bahwa kebutuhan setiap orang itu sama, kita geser menjadi kebutuhan antar manusia itu berbeda-beda. Contohnya kebutuhan anak satu dengan anak yang lain berbeda. Anak satu kebutuhannya lebih ke dapat belajar dengan bermain. Anak satunya dapat berkonsentrasi apabila suasana hening. Yang kedua adalah pandangan bahwa semua orang melihat hal yang sama. Padahal semua orang memiliki gambaran yang berbeda-beda. Jadi gambaran satu orang, hal yang dapat dilihat satu orang itu berbeda dengan orang yang lain. Misal saya dan Bunita umpamanya, meskipun kami memiliki pandangan yang sama, tapi dalam beberapa hal memiliki pandangan berbeda. Butika dengan saya, Butika dengan Bu Agnes, itu. Kemudian yang ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Padahal pada kenyataannya adalah hanya diri kita sendiri yang dapat mengontrolnya. Oke.
pandangan sama dengan kita, padahal kita hanya bisa berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain berpandangan sama dengan kita, tapi yang dapat dirubah adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain. Berawal dari sini muncullah makna disiplin adalah menurut Jian Hosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seseorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti suatu aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi tidak semata-mata anak itu kita beri aturan-aturan, tapi juga kita beri arahan atau pandangan mengapa mereka harus melakukan hal-hal tersebut. Kemudian arti dari kata disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri. Dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan yang diinginkan. Disiplin itu tujuannya adalah bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, disiplin itu adalah sebuah kontrol diri yang didasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi, kontrol diri masing-masing. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung dan atas perilaku kita atau nilai-nilai yang merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Inilah contoh-contoh nilai kebajikan dari 6 institusi organisasi, salah satunya yaitu Profil Pelajar Pancasila yang biasanya kita jadikan salah satu nilai yang kita jadikan untuk isi ya, yang kemarin kita sepakati isi dari Profil Pelajar Pancasila yang dimensi-dimensinya kita masukkan dalam isi kita. Materi selanjutnya adalah hukuman dan penghargaan. Selanjutnya jadi gini, penghargaan itu tidak selalu berdampak baik. Di sini judulnya adalah dihukum oleh penghargaan. Menurut Alficon, mengemukakan baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Adakah yang dapat membantu saya mengapa hal tersebut dicetuskan? Mengapa kok penghargaan itu juga menghancurkan potensi, tidak hanya hukuman? Kalau hukuman kan kita tahu, mengapa kok hukuman itu bisa dikatakan menghancurkan potensi, tapi kalau penghargaan kenapa kok juga begitu? Silakan teman-teman menanggapi. Ada yang dulu Kalau Bukia mungkin menanggapi dari pemateri kenapa penghargaan itu juga bisa menghancurkan potensi. Baik, sedikit menanggapi nih. Dari pendapat Alficon bahwasanya penghargaan maupun hukuman adalah cara kontrol perilaku seseorang untuk menghancurkan potensi. Kalau menurut saya, mungkin pandangan beliau terkait dengan penghargaan itu lebih ke penghargaan yang
dimana dia itu sering dipuji di depan teman-temannya. Nah biasanya ini ketika dia sering dipuji, aku pasti jadi ada anggapan aku adalah anak emas. Nah ketika mungkin dia berbuat salah, dia hanya ditegur, tidak diberi hukuman. Yang dimana hukuman itu lebih ke pembelajaran bahwasanya oh ternyata aku melakukan kesalahan, nanti tidak aku ulangi lagi, terus aku refleksi untuk diri sendiri seperti itu. Lebih ke itu mungkin. Jadi terima kasih ya atas responnya. Terima kasih juga atas responnya. Selanjutnya deh, ini cerita pada. Jadi penghargaan itu selain hukuman, hukuman itu pasti ada konsekuensinya. Kalau penghargaan itu memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang pertama, penghargaan efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan, tapi itu dalam jangka waktu yang pendek, dalam satu waktu. Tapi kalau untuk berkelanjutan, itu masih misteri. Yang kedua, jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan bergantung pada penghargaan yang diberikan serta dalam motivasi dari dalam. Benar apa yang dikatakan dia bahwa jika kita memberikan penghargaan sekali, 2 kali, dia nanti akan melakukan hal tersebut karena penghargaan yang diberikan kepada dia, tidak karena dia menginginkannya. Dia ingin penghargaannya, bukan ingin karena hasilnya, manfaatnya bagi dia. Kemudian jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi itu tadi tujuan-tujuan akhirnya akan berubah menjadi agar saya mendapatkan penghargaan. Contohnya ini, ketika anak-anak bisa menjawab, kita beri permen 1. Anak-anak nanti akan menjawab lagi. Tapi motivasinya bukan karena agar saya bisa, tapi karena agar saya mendapatkan permen. Itu contoh kecil. Jadi kalau lama-kelamaan hal tersebut dipupuk, ya itu nanti hasilnya nanti tidak akan sesuai. Jadi ini didukung oleh penghargaan. Penghargaan tidak efektif, yaitu tadi karena tujuan akhirnya muaranya bukan di hasil akhirnya, tapi pada penghargaannya. Kemudian penghargaan merusak hubungan. Ini contohnya begini. Ketika anak mendapatkan ranking 1 dan ranking 2, kemudian anak yang meskipun ranking 2 itu kan termasuk penghargaan nih, ranking 1 penghargaan, ranking 2 penghargaan. Tapi yang ranking 2 tadi akan merasa bahwa ya saya ranking 2, bukan ranking 1 seperti teman saya. Terus lagi penghargaan merusak. Kemudian yang ketiga, penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi karena fokusnya pada penghargaan, usahanya nanti usaha yang dilakukan anak-anak itu tidak akan maksimal karena tujuan akhirnya biar aku dapat penghargaan. Kemudian penghargaan menurunkan kualitas, yaitu tadi tidak akan maksimal usahanya karena tujuan akhirnya hanya ingin mendapatkan penghargaan. Selanjutnya penghargaan mematikan kreativitas dan yang terakhir penghargaan menghukum. Ini salah satunya tidak hanya pada anak-anak, kadang pada orang dewasa juga. Kadangkala suatu ketika anak-anak itu umpama anak-anak jadi ketua kelas, merupakan suatu penghargaan di ketua kelas itu. Sekali ketua kelas tanggung jawabnya adalah tanggung jawab atas seisi kelas. Ketua kelas bertanggung jawab atas ini. Jadi anak tersebut lama-lama akan merasa, karena saya ketua kelas saya menjadi banyak tanggung jawab. Lama-lama dia akan merasa bahwa tanggung jawab itu adalah sebuah hukuman. Jadi penghargaan yang diberikan kepada dia lama-lama akan membuat dia terbebani. Begitu. Tidak hanya pada anak-anak mungkin ya, pada orang dewasa juga kadang hal ini juga terjadi. Contohnya, kamu berprestasi, kamu bisa mewakili lomba ini. Setiap kali diutus keluar untuk suatu kegiatan, padahal pada akhirnya merasa terbebani.
Yang selanjutnya, teori motivasi. Monggo kalian bisa itu. Motivasi perilaku manusia. Motivasi itu ada yang dari luar atau eksternal dan dari dalam atau internal. Yang eksternal itu biasanya motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Jadi berkaitan pada hukuman dan penghargaan dari yang tadi. Kemudian motivasi internal adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi sebisa mungkin penanaman kita terhadap anak-anak itu tidak hanya motivasi dari luar atau eksternal yang nantinya bisa luntur ketika ada suatu sikap-sikap tertentu, tapi menumbuhkan motivasi dari dalam diri mereka. Mungkin ada yang ingin menanggapi? Lanjutkan. Tindakan hukuman, konsekuensi, dan restitusi berkaitan dengan penghargaan dan hukuman tadi. Kita mengenal hukuman itu kadang tentang hukuman fisik dan psikis saja, tapi sebenarnya hukuman itu ada dalam sebuah penyelesaian masalah ya, tidak hanya hukuman, tapi dapat ada konsekuensi dan ada restitusi. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Biasanya masih kita terapkan dalam pembelajaran kita atau dalam kehidupan kita di sekolah. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kata disiplin tanpa tambahan kata positif di belakangnya sesungguhnya sudah merupakan identitas sukses dan hukuman merupakan identitas gagal. Disiplin yang sudah bermakna positif terbagi dua bagian, yaitu disiplin dalam bentuk konsekuensi dan disiplin dalam bentuk restitusi. Jadi hukuman ini termasuk dalam identitas kegagalan. Tapi kalau yang konsekuensi dan restitusi ini termasuk dalam identitas sukses. Namun antara konsekuensi dan restitusi ini kalaupun bisa kita hendaknya memilih yang restitusi. Mengapa? Jadi di sini dapat kita pilah-pilah ya, dapat kita pilah-pilah bahwa hukuman merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Jadi yang namanya hukuman itu biasanya sesuatu yang menyakitkan bagi diri seseorang. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Kalau restitusi itu merupakan sebuah pilihan, bisa terjadi, bisa tidak. Perbedaan nilainya adalah hukuman itu tidak akan nyaman untuk anak dalam jangka waktu panjang. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk jangka waktu yang pendek. Kalau restitusi menguatkan anak dalam jangka waktu yang panjang. Contohnya begini, ketika ada anak yang terlambat datang ke sekolah, Buki di depan gerbang bilang, kamu terlambat, sekarang kamu lari keliling lapangan 5 kali. Itu namanya adalah hukuman, karena sesuatu yang kita harus terjadi. Nah, kalau yang konsekuensi ini, ada anak datang terlambat, mungkin di depan gerbang menanyakan, sekarang jam berapa? Harusnya kamu datang jam berapa? Sekarang jam berapa? Setengah 8 Bu. Harusnya kamu datang jam berapa? Jam 7 Bu. Apa yang harus kamu lakukan? Apakah kamu sudah benar? Tidak Bu, saya salah. Kalau begitu, kalau yang restitusi juga begitu. Kamu kenapa datang? Kamu harusnya datang jam berapa? Jam 7 Bu. Terus, kenapa kamu datang terlambat? Karena tadi ban sepeda saya bocor Bu. Kalau restitusi ini masih menggunakan masih ada alasan-alasan yang dapat kita tampung dulu, tidak langsung memukul seperti yang hukuman. Kemudian
Ini. Kalau di hukuman, peraturannya adalah dan kamu harus. Jadi ketika anak tidak mengerjakan PR, peraturannya adalah anak harus mengerjakan PR. Hukumannya, tertentunya, ini ingin apa? Ini ingin kamu tidak mengerjakan PR, sekarang hormat bendera 2 jam. Umpamanya. Kalau anak tidak mengerjakan PR dengan konsekuensi, apa peraturannya? Kamu melakukannya. Ketika kamu tidak mengerjakan PR, tolong dikerjakan sekarang. Itu konsekuensi. Kalau apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini namanya restitusi. Jadi restitusi ini memberikan anak pilihan-pilihan agar dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Kalau konsekuensi ini kan tergantung dengan peraturannya apa, konsekuensinya apa. Jadi ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi ya. Hukuman itu tidak terencana atau tidak bisa, tapi kalau konsekuensi ini sudah disepakati. Semua tidak mengerjakan PR, berarti kamu harus mengerjakan PR ketika jam istirahat. Contohnya begitu, atau ketika kamu terlambat, kamu akan menambah jam pelajaran sesuai dengan waktu keterlambatan kamu. Yang kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi kalau dihukum. Tapi kalau konsekuensi umumnya dibuat oleh guru sekolah dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan didapat ketika melanggar. Kemudian kalau hukuman itu tanpa suatu kesepakatan atau arahan, jadi langsung satu arah saja dari guru saja. Tapi kalau konsekuensi itu kan didasarkan atas peraturan yang berlaku. Kemudian hukuman itu berupa fisik atau psikis, tapi kalau konsekuensi didasarkan pada data yang dapat diukur. Hukuman itu murid merasa disakiti melalui perbuatan atau kata-kata, kalau konsekuensi guru senantiasa memonitor. Seumpama ada anak yang terlambat, itu tadi ketika anak disuruh berlari keliling lapangan 5 kali, itu termasuk hukuman atau konsekuensi menurut penjenengan? Hukuman, karena tidak ada pilihan. Dan mungkin ada tindakan yang harus dilakukan tanpa ada tanpa ada pilihan. Mau tidak mau anak-anak harus lari. Terima kasih. Sekarang selanjutnya adalah restitusi. Restitusi adalah suatu proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga adalah sebuah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukan pada bagaimana perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Ciri-ciri restitusi yang membedakan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus sebuah kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi berfokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya.
konstitusi itu dikembalikan lagi pada sebuah aturan yang disepakati bersama. Kesepakatan bersama atas aturan itu biasanya ketika di kelas kita menyebutnya dengan keyakinan kelas. Keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nilai-nilai kebajikan tersebut dapat menjadi landasan kita dalam membuat suatu keyakinan kelas atau menentukan visi dan misi atau tujuan dari sebuah institusi atau sekolah. Jadi keyakinan ini tidak hanya berada di dalam hal, tapi kita juga bisa mempunyai keyakinan sekolah. Keyakinan sekolah itu diturunkan dari visi-misi yang ada di sekolah. Keyakinan kelas ini biasanya dibuat ketika awal tahun, awal pelajaran. Jadi dapat kita terapkan selama 1 tahun itu. Nah, pembentukan keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan, lebih rinci dan konkret, berupa pernyataan-pernyataan universal, senantiasa dibuat dalam bentuk positif, hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas, sebaiknya dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan kita pendapat, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini tidak bersifat kaku, namun juga bisa berubah-ubah. Nah, untuk saat ini saya mau minta tolong pada teman-teman, kita kita bermain peran membuat sebuah keyakinan kelas untuk kelas kita ini. Pak Toman, apa ya? Umpamanya kita adalah guru dan murid untuk membuat sebuah keyakinan kelas. Oke? Jadi penjenengan dapat menuliskan hal-hal yang ingin penjenengan lakukan, penjenengan terapkan di lingkungan kelas kita nanti. Aturan-aturan apa yang ingin dituliskan? Utamanya saya punya penjenengan itu muridnya. Ya, penjenengan muridnya. Kita akan membuat sebuah keyakinan kelas apa yang ingin suasana seperti apa di kelas yang ingin kita capai. Satu saja peraturan yang ingin dengan suasana seperti apa? Tidak apa-apa.
Mikir itu menurutku Jadi keyakinan kelas ini nanti yang kita terapkan ini nanti bisa penjenengan adopsi atau penjenengan lakukan ketika awal semester, awal tahun ajaran itu penjenengan membuat sebuah keyakinan kelas yang nanti dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Jadi tidak hanya anak-anak, tapi kita juga melakukan. kata-kata yang menjatuh itu dilakukan Aturan yang dibuat kesepakatan kita sendiri saja anak-anak kan nanti bisa ditanyai kesepakatannya apa, kan di awal sudah sepakat untuk umpama sepakat untuk mendengarkan ketika orang lain sudah berbicara. Jadi kan ketika anak-anak melakukan hal yang melanggar itu, nanti kita ulangi lagi kesepakatannya apa, kita ingatkan lagi. Monggo saja juga hal kaji. Ada 7 suasana kelas yang diminta oleh ibu. Yang pertama adalah kelompok yang ada di kelas anggotanya saling bergantian dengan yang lain. Disetujui? Sepakati? Ya. Jadi tidak hanya kelompoknya itu saja, namun juga bergantian. Tujuannya agar semua anak bisa disosialisasi dengan anak yang lain, tidak hanya temannya itu saja. Sepakati ya? Saya tulis yang pertama anggota kelompok
yang kedua, belajar sambil bermain dan boleh minum saat pelajaran. Sepakati ya? Sepakati ya. Kalau tidak boleh minum saat pelajaran harus sering ronda. Apalagi gurunya setelah bercuak-cuak di depan tidak boleh minum. Kalau gurunya masih bisa keluar minum, kalau anaknya apa? Itu nanti mereka bakal protes ya. Belajar sambil bermain. Tapi belajar sambil bermain ini juga perlu digarisbawahi ya. Tidak semua pelajaran bisa disambil bermain. Tergantung dengan konteks pelajaran apa yang akan dilakukan. Kalau ketika belajarnya membutuhkan suatu konsentrasi ya bermain, tapi tidak yang bermain plus bermain. Terus boleh minum ya. Terus yang selanjutnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Setuju ya? Setuju. Kemudian selalu berkata yang baik, sopan, dan santun. Setuju. Kalau tidak diberikan keyakinan kelas yang itu nanti takutnya tidak terkontrol. Apa tadi? Selanjutnya ada melaksanakan piket kelas dan selalu menjaga kebersihan kelas. Kemudian di sini juga ada menjaga ketertiban dan kebersihan kelas. Gabung saja, paket ya. Selalu menjaga kebersihan. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan paham atas tanggung jawab, kewajiban, dan hak. Setuju ya? Kamu di ringkas ini apa nih? Paham tanggung jawab. Kan kondusif tadi itu Iya. di atas ya. Tanggung jawab. Melaksanakan tanggung jawab. Melaksanakan tanggung jawab. Dan kewajiban. Kan kewajibannya mesti tanggung jawab. Melaksanakan hak dan kewajiban. Tanggung jawabnya bukan dari melakukan kewajiban. Yang terakhir pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Sama ya? Keyakinan kelas ini awalnya kita tadi awal keyakinan kelas itu bahwa dari semua aspirasi anak ditampung dicari dulu. Setelah aspirasi itu ditampung, bacakan satu persatu, kemudian disusun menjadi sebuah kalimat yang positif. Disusun dan pada akhirnya disepakati bersama. Setelah disepakati bersama, keyakinan kelas ini boleh ditulis ulang atau ditulis ulang yang menarik agar anak-anak dan ditempel di tempat di mana anak-anak bisa melihat itu dengan leluasa dan dengan jelas.
Jadi mereka tidak hanya membaca, tapi juga membaca dan mengingat dan menerapkannya. Ini tadi sedikit simulasi tentang buatan keyakinan kelas. Terima kasih teman-teman. Bapak Ibu. Selanjutnya, kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Jadi di sini ketika sikap hormat itu tampak seperti dengan datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari ketika menyapa teman dan guru, kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Jadi tidak tampak itu tidak diharapkan dilakukan seperti sering hadir terlambat, tidak adil pada teman dan guru, dan tidak mengembalikan barang yang telah dipinjam dan meletakkan sembarangan, apalagi sampai menghilangkan barang milik teman. Kemudian ketika bekerja, tampak seperti tekun bekerja dan menyimak guru, kemudian menyerahkan tugas tepat waktu dan memberikan hasil yang terbaik. Kemudian tidak tampak sepertinya tidak mendengarkan guru dan acuh-acuh, tugas tidak diberikan atau tidak dikerjakan, dan asal-asalan dalam mengerjakan tugas. Kemudian rasa diterima dan dimiliki tampak seperti melibatkan semua anggota kelompok, memberikan kata-kata atau komen-komen membesarkan hati bila teman kita berhasil, menjenguk atau menanyakan kabar teman yang kurang sehat atau sedang mendapat musibah. Kemudian tidak tampak seperti itu, sebaiknya dihindari mengucilkan salah satu teman kita, marah atau iri atas keberhasilan teman-teman kita, acuh tak acuh terhadap teman yang sudah kurang sehat atau mendapat musibah. Sikap hormat itu bisa seperti itu tadi, bekerja seperti ini dan rasa diterima. Kegiatan-kegiatan pendalaman keyakinan kelas bisa juga dengan kegiatan tugas saya dan tugas kamu. Tugas saya sebagai guru, kalau anak-anak tugas saya sebagai murid dan tugas kamu sebagai guru. Kalau tugas saya sebagai guru, tugas anak sebagai kamu sebagai murid. Kalau tugas guru kan tugasnya mengajar, mendidik, jawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegakkan peraturan kelas atau sekolah, menjalankan keyakinan kelas dan peduli terhadap semua murid. Tugas murid adalah belajar, mencoba, menghasilkan yang terbaik dari dirinya, bertanya jika tidak paham, mengikuti peraturan, menjalankan keyakinan kelas, mendengarkan dan memeriksa tugas kembali. Guru tugasnya bukan menyakiti atau mensakiti, memaksa kamu untuk belajar. Jadi bukan tugas guru memaksa belajar. Oke. Tak merapikan barang-barang murid dan menyiapkan makanan atau barang-barang alat tulis. Murid tugasnya bukan menyakiti atau disakiti, mengeluh, merusak barang pribadi atau orang lain, melakukan tugas guru dan memutuskan untuk teman kamu. Maksudnya memutuskan untuk teman itu temannya membuat konsolnya atau melarang-larang temannya itu bukan tugasnya murid. Jadi guru itu tugasnya bukan memaksa anak-anak untuk belajar ya, tapi mendorong. Setelah didorong itu ya bagaimanapun hasilnya nanti didorong belajar. Kalau anak-anak mau belajar ya selagi kita sudah mendorong, kita tidak perlu memaksa. Berkaitan dengan itu tadi, sebenarnya ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi keyakinan kelas tadi dibentuk atas
kebutuhan-kebutuhan dasar yang dimiliki oleh manusia. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama adalah bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kesenangan, penguasaan atau power. Bertahan hidup itu ketika dia merasa terdesak, dia akan memiliki rasa kepercayaan diri. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Jadi pasti kita semua mempunyai keinginan untuk disayangi atau diterima oleh orang lain. Jadi tidak dikucilkan. Kemudian kebebasan di sini adalah kebebasan untuk memilih sesuatu, memilih hal untuk dirinya. Jadi apa yang diinginkan dan apa yang tidak diinginkan. Kemudian kebutuhan akan kesenangan. Kesenangan ini meliputi hal yang membuat dirinya tertawa, tersenyum, merasa bahagia. Kemudian penguasaan atau power. Nah, 5 kebutuhan dasar ini, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tidak hanya berlaku bagi anak-anak atau murid, namun juga bagi manusia dewasa dalam setting sekolah adalah para tenaga pendidik dan pendidikan. Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah ada di dalam diri kita. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan perilaku positif dapat dimulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Kadang manusia itu ingin memenuhi kebutuhan dasarnya itu dengan berbagai cara. Bisa dengan cara yang positif atau bisa dengan cara yang negatif. Contohnya saja kebutuhan akan rasa diterima. Dia ingin merasa diterima tapi dengan cara-cara yang negatif, yaitu dengan cara-cara yang menghasut teman agar temannya tidak menyukai teman yang lain dan agar lebih menyukai dirinya. Itu termasuk dalam kebutuhan dasar manusia memang rasa diterima itu, tapi dengan cara yang negatif atau cara yang salah. Nah, kemudian selanjutnya ada 5 posisi kontrol di sini sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira penjenengan ini biasanya menerapkan yang posisi apa? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Penghukum itu biasanya begini, ketika ada anak terlambat. Kenapa kamu terlambat? Lari 5 kali. Penghukum. Kalau membuat rasa bersalah, begini. Kamu terlambat lagi. Apa kamu gak kasihan sama bu guru setiap hari melihat kamu terlambat? Apa kamu tidak pernah mendengarkan kata-kata bu guru? Gak kasihan bu guru setiap hari kata seperti ini? Itu pasti membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, biasanya anak itu disanding duduknya, tanyain, kamu tadi terlambat lagi. Kenapa terlambat? Dengan senyum-senyum dan nada bicara yang ramah. Kemudian posisi pemantau di depan gerbang. Sekarang jam berapa? Jam 8 Bu. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Itu pemantau. Kalau manajer, posisi ini adalah jadi gini. Ketika ada anak terlambat, ditanya dulu. Kamu hari ini terlambat? Iya Bu. Kenapa kamu bisa terlambat? Karena tadi ban saya bocor Bu. Terus iya nggak apa-apa, semua orang juga pernah terlambat. Jadi harus padukan identitasnya dulu. Itu posisi manajer. Jadi menurut panjenengan pernah biasanya di posisi yang apa? Satu persatu ini. Kalau saya biasanya di penghukum dan pemantau. Saya juga biasanya menghukum. Saya juga biasanya pemantau. Jangan mengerjakan PR lagi. Terus maunya apa? Kan gitu. Saya biasanya gitu. Kalau siapa? Teman-teman mungkin? Iya, biasanya kalau saya
kami melihat penjelasan dari Bu Sami, tentunya pendekatan yang sangat menunjukkan itu ya namanya Jadi itu dengan teman lembut, dengan yang mungkin hanya itu diberi masukan tetapi terasa tidak terbeban. mungkin teman-teman yang lain biasanya di posisi apa Bu? Teman siang deh. Klinik apa? Ayo orang aku gimana? Dia memantau dia. Dia boleh butuh memantau. Sesuai situasi dan kondisional biasanya. Ya kok ini para kelompok dengan SMP Nah ini penghukum itu seseorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Jadi biasanya dari kata-kata saja itu termasuk hukuman gitu. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat fokus menekan murid-murid bagi dalam waktu. Contohnya, patuhi aturan saya atau awas kalau kamu tidak mematuhinya. Kamu selalu saja salah. Jadi yang menyalahkan itu guru. Guru itu seperti hakim. Seperti hakim menimbang si murid salah atau benar itu posisi pembimbing. Pasti selalu yang terakhir selesai. Dulu seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu dengan caranya sendiri. Jadi kalau tidak manut saya dulu, itu nanti kamu gak akan berhasil. Itu posisi pembunuh. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, kalem. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contohnya ini, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Sambil berwajah-wajah sendiri. Aku kayak cocok yang juga. Kenapa ya nyanyi? Iya ini. Video Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya, seperti sudah kehilangan tenaga bahwa sudah putus asa gitu. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang dirinya, merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang sekitarnya. Jadi dengan ekspresi bu gurunya atau pak gurunya yang sudah seperti putus asa ingin menangis itu tadi, kan si anak akhirnya merasa bahwa saya sangat mengecewakan bapak ibu guru, mengecewakan orang tua, saya sangat salah sekali telah melakukan hal ini. Aku ada sumber idol akan gitu. Biasanya si muda itu tetap ya kenapa? Terus saya nangis ya biarin gitu. Kadang ada belajar. Terus yang ketiga, posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi atau pencegahan ya. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Contohnya, ayo bantulah demi bapak ya, demi Bu Sani ya. Ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Jadi motivasinya adalah setelah bapak membantu, kamu juga bisa membantu bapak imbal balik. Kemudian, ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti dibebaskan. Hal negatif dari posisi teman adalah bila sesuatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Akhirnya murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi
ketika umpamanya merasa besti dengan salah satu guru, ya anak-anak itu nanti akan menurut dengan guru tersebut, tapi tidak dengan bapak ibu guru yang lain. Dicondongi istilahnya. Kemudian posisi yang keempat adalah pemantau. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau nih. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya bapak ibu guru berkata, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Jadi seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, pencatatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan dapat menggunakan slip catatan atau daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Jadi hampir sama dengan manajer, tapi ini adalah dari gurunya. Dan ini posisi yang kelima, posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi kalau posisi pemantau tadi, yang memantau kan guru. Jadi murid melakukan berdasarkan pantauan guru. Tapi kalau di sini guru bersama dengan murid mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu tertentu kembali pada kedua posisi tersebut sudah ditentukan. Manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini kembali ke keyakinan pelaku. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Jadi dikembalikan lagi kepada anaknya. Kalau kamu meyakininya, bagaimana cara kamu memperbaikinya? Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Ini termasuk dalam posisi manajer. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang nih Bapak Ibu, tapi membimbing murid untuk mengatur dirinya sendiri. Kemudian bisa jadi dalam praktik penerapan disiplin sehari-hari, kita akan kembali ke posisi teman atau pemantau, karena murid yang ditangani belum siap diajak berdiskusi atau diundang melakukan restitusi. Tujuan akhir dari 5 posisi kontrol seorang guru adalah pencapaian posisi manajer, di mana di posisi inilah murid dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya, yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Saya mempunyai sebuah kasus. Tolong Niki menurut penjelasan kasus ini termasuk dalam posisi apa?
Ya. merasa bersalah. Itu menjadi membuat salah. Membuat merasa bersalah. Membuat rasa bersalah dengan kata-kata apa? Dengan bisa menunjukkan bahwa termasuk dalam Tidak kasih yang ya ibu ya, ibu tadi sedang menjelaskan, aku sudah nggak perhatikan, aku sudah dan seterusnya itu loh. Ibu sudah capek-capek. ibu sudah capek-capek mengajar. Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Misalnya, Aku ngomong sama sekarang tapi ya, misalnya kan ya secara tidak sadar biasanya kita melakukan karena itu sudah terlalu sebenarnya capek mengajarkan tujuan dari tujuannya. Tapi sebenarnya itu secara konsep masyarakat kurang efektif dan kurang ya kalau bisa tidak memakai ini. Ada bila hati ini Iya, terus kalau yang ini, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Nah itu menurut jenengan masuk dalam posisi kontrol tetap tidak merasa bersalah. Apa ini juga memiliki posisi sendiri? Apa? Kan hukuman itu tidak selalu fisik ya, kan bisa akan juga. Jadi ketika pacar gini kan, ayo pacar, apa yang gini ya? Ya, jadi pacar nanti perasaannya paling gimana ya, gak enak, merasa sakit hati. Jangan kayak orang itu ya, sebenarnya masih ada beberapa kasus yang biasanya kita temui di kelas. Ini salah satunya. Dan sebisa mungkin kita menghindari yang penghukum dan pemberantasan bersalah. Sebelumnya saya ya menjadi biasanya di posisi itu, tapi setelah mengetahui hal-hal ini, sebisa mungkin kontrol untuk tidak berada di posisi itu. video lanjut ya. Nah, dari restitusi tadi dikembangkan menjadi tahapannya namanya segitiga restitusi. Dian Hussen dalam bukunya Restructuring School Discipline telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi bernama segitiga restitusi atau restitution triangle. Proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinannya. Menstabilkan identitas itu tadi dapat dilakukan dengan kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua perilaku memiliki alasan, dan menanyakan keyakinan, yaitu kita semua memiliki motivasi internal. Jadi keyakinan yang dia yakini tadi apa? Perbuatan yang sudah dilakukannya itu termasuk dalam hal yang benar atau tidak menurut keyakinan mereka. Yang pertama adalah menstabilkan identitasnya dulu. Setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah tadi, yaitu kamu tentunya punya alasan kan kenapa melakukan hal itu. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang telah kita sepakati. Oke. Yang pertama menstabilkan identitas, yaitu biasanya anak mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun berbenturan.
Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin dia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak. Kemudian, dalam tahap menstabilkan identitas itu, berbuat salah itu tidak apa-apa. Kalau setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini, atau bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik untuk dirimu sendiri? Itu pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan kepada anak-anak. Kemudian ketika tahap validasi tindakan yang salah, kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan adalah, padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Dan kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinannya. Pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita ajukan yaitu, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Atau kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ini adalah restitusi yang saya lakukan bersama salah satu murid saya. Jadi di awal kita menanyakan alasan kenapa dia melakukan hal itu. Jangan fokus pada orangnya. Makanya malu deh, kali tak sih. Woi, makasih enggak mesti itu kamu. Kamu tidak tahu yang susah. Jadi kamu tidak tahu ada dulu. Pakai itu mau audio itu Ini adalah salah satu restitusi yang saya terapkan pada salah satu murid saya yang tidak mengerjakan PR. Katanya dia sore main, dari sekolah main, kemudian malamnya ngantuk, jadi tidak mengerjakan PR. Jadi saya menawarkan restitusi pada dulu. Dan alhamdulillah, terima kasih teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang ingin menanggapi atau memberikan umpan balik terhadap saya. Monggo teman-teman bisa terkait budaya yang positif, pemberian dukungan dan penghargaan, sama satunya pakai ilusi. Barangkali dari teman-teman ada yang memberikan tanggapan atau mau bertanya terkait bagaimana harapannya di kelas teman-teman, boleh ditanyakan kepada
boleh sharing juga. Boleh sharing juga terkait mungkin yang secara tidak saja selama ini ternyata teman-teman sudah melaksanakan restitusi. Itu juga boleh berbagi pengalaman. Ini hanya masih bertanya dan sharing ya. Jadi kelas saya itu kemarin beberapa kali itu saya siapa yang dalam satu hari itu mungkin melakukan bukan kesalahan tidak sesuai dengan peraturan kelas, mungkin saya tinggal dulu di kelas ketika teman-temannya sudah pulang. Kemudian saya tanya, kesalahan kamu apa hari ini? Sehingga saya suruh tinggal dulu di kelas. Kemudian mereka bertanya, hari ini saya rame bu pas di kelas, hari ini saya nggak mengerjakan, ada hari ini saya berantem, hari ini saya nah biar gitu kan maksud saya dia mengetahui kesalahannya. Kemudian tetapi itu tidak bisa merubah mereka menjadi lebih baik, atau mungkin butuh waktu ya. Jadi kok tetap diulang lagi mungkin ada teman-teman yang punya solusi lain. Memang kita hanya mengarahkan, nggak bisa mengubah. Jadi ya namanya anak-anak itu ya tetap anak-anak gitu, tidak bagaimanapun itu kita sebagai guru atau orang tuanya di sekolah itu ya tetap mengulang-ulang mengingatkan dan menuntunnya. Jadi kita tidak boleh bosan-bosannya mengingatkan ketika dia melakukan belokan. Ya kita bagaimana caranya untuk menuntunnya ke arah itu tadi. Kalau mengusahakan dia untuk memperbaikinya ya mungkin dengan cara seperti itu sekali, 2 kali, 2. Tapi kalau dia terlena mungkin bisa saja kembali. Jadi ya itu tugas kita ya menuntun, membiasakannya. Jadi pembiasaan yang ada di sekolah itu semoga dengan adanya pembiasaan itu juga menjadi karakter dalam dirinya. Gitu. Mungkin teman-teman ada yang ingin menambahkan Mungkin kalau dari itu kita tadi mungkin sudah ternyata masuk ke restitusi ya. Cuma mungkin kurangnya gini, belum mempunyai keyakinan telah kaji. Jadi ketika dia melakukan hal-hal yang tidak sesuai itu tadi kan berarti kan sifatnya tidak sesuai dengan harapan kita sebagai guru. Nah mungkin ketika itu sudah ada keyakinan kelas, kita bisa mengembalikan. Bukannya kamu itu tidak sesuai dengan keinginan guru, tapi kamu itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati dengan teman-teman. Atau mungkin sudah ada keyakinan kelas, tapi karena mungkin belum tertulis dan belum tersosialisasi dengan baik kepada seluruh warga kelas, itu mungkin juga bisa masih menjadi kendala. Diyakini atau tidak diyakini secara tidak langsung ketika keyakinan itu sifatnya tertulis, mungkin memang hanya sekian persen akan terjadi perubahan, tapi nggak ada salahnya kita melakukan proses perubahan. Mungkin itu tambahan dari saya. Satu akhirnya keyakinan disepakati bersama. Sebenarnya sudah ditulis, sudah Ya berarti pendekatan kita. Iya. Dan dia itu namanya anak-anak itu tetap anak-anak. Kita yang bertugas untuk mengarahkan menuntunnya. Jadi dengan arahan-arahan kita semoga menjadi pembiasaan pada diri anak dan jadi karakternya. Karena ya itu namanya anak kan kadang lupa. Karena memang dunia masih dunia anak-anak. Nanti ketika tahapnya sedang semakin meningkat ke atas, tahapnya kedewasaan dirinya meningkat, insya Allah itu nanti juga akan terduduk sendiri. Ada teman-teman yang lain ingin berbagi pengalaman mungkin? Oh, sampai malam. Sudah Bapak, mungkin untuk yang selanjutnya saya selama pengalaman sekolah
memberikan penguatan dari materi yang sudah bisa disampaikan, sebelum nanti yang disampaikan kepada teman-teman terkait budaya positif, pembacaan dan hukuman, dan juga yang terakhir restitusi. Terima kasih. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah kita mengikuti destinasi yang disampaikan oleh Bu Sani dan berbagai action serta reaction tanggapan dari penjenengan mengenai budaya positif ya Bu ya, ternyata betul apa yang disampaikan oleh Kiai Dewantoro, bahwa pembelajaran itu tidak hanya menyampaikan pelajaran saja atau menyampaikan atau transformasi sains ilmu dan sebagainya, tapi yang utama adalah menanamkan pendidikan, mendidik dan menanamkan transfer nilai. Di sini bisa berupa tadi dijelaskan makna yang selama ini disiplin itu mengarah kepada harapan kita kepada orang lain, tapi di situ telah berubah image-nya atau arahnya kepada kontrol. Jadi kontrol itu mengarah pada diri sendiri, pengendalian diri dan sebagainya. Kemudian apa yang diharapkan sepertinya kita membangun kembali suatu dinamika pendidikan pembelajaran yang ada di kelas yang selama ini hanya terfokus pada pokok bahasan harus tuntas, akar harus di atas KKN, tapi kita tidak memahami apa itu karakter sudah. Padahal kita mengharapkan pada anak-anak pinter, bijinya api di atas KKN. Kadang kita lupa nilai-nilai yang kita tanamkan itu kok ya tidak muncul, semakin pintar tapi kok nakali kok tidak tandai. Kadang-kadang begitu. Dengan pemahaman yang disampaikan oleh Bu Sani, kami patut bersyukur bahwa salah satu dari guru kita, Bu Sani, ini telah masuk dalam PDB dalam sekolah, yang mana pemahaman dan penjelasan yang beliau sampaikan tadi merupakan itulah yang diharapkan di kelas, itulah yang diharapkan menjadi guru itu harus bagaimana terhadap rekan sejawat, terhadap anak-anak, pun demikian juga anak-anak dengan teman sebayanya, anak-anak sebagai pribadi dan makhluk sosial. Oleh karena itu Bu, dengan penjelasan penjenengan yang begitu menyentuh tadi, yang mana semuanya menerapkan nilai-nilai, harapan kami Bapak Ibu semuanya bisa mentransfer ilmu yang dari Bu Sani dan mentransformasikan kepada anak didik dan kepada kita semua lali di ini. Jadi dengan seperti ini saya sangat mendukung dan memotivasi bahwa Bu Sani sebagai pilot project di aktivitas pada PDB nanti berimbas kepada pendidikan semuanya. Nanti Pak Bungge, harapannya merdeka belajar ini dibarengi dengan kemerdekaan dalam transformasi nilai, dengan tidak mengesampingkan nilai adat, budaya, sosial, kultur yang ada di daerah kita, yang mengedepankan juga seperti kearifan lokal, yang mana itu semuanya mengarah kepada terciptanya pelajar Pancasila. Jadi nilai-nilai yang benar jelaskan tadi, kami selaku orang yang dituakan di ini merasa flashback ya, mengulang kembali apa yang kami peroleh waktu kami sekolah dulu, apa yang kami ingat-ingat seperti daun-daunnya tokoh pendidikan Kiai Dewantoro, dan tadi tokoh-tokoh pendidikan ya Bu ya,
seperti menjelaskan aktivitas terus pembelajaran dan sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya termasuk pribadi saya bisa mentransfer ilmu yang didapatkan dari Ibu Sani untuk dilanjutkan ditransformasikan kepada anak-anak. Harapan kami Bu Sani ini sebagai langkah awal ke depannya dengan sebagai guru penggerak nanti mengarah kepada pengajar yang penggerak juga nanti levelnya bisa naik. Makanya kepala sekolah pengawas semuanya harus jadi guru penggerak, semuanya yang disampaikan ini itulah esensi dari selanjutnya sudah banyak lebar yang saya sampaikan. Kita kurang lebihnya saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan ini kurang berkenan, namun ini semua kami dasarkan pada esensi nilai yang ada di materi ini tadi bisa diterapkan pada anak didik kita. Kedepannya anak didik kita dalam jangka waktu dekat ini bisa berubah sikap dan nilai dengan tidak mengaturkan kehidupan. Maka bisa akhirnya itu terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan baik dan juga penguatannya. Saya Ibu Sani selaku mentor materi dan selaku diseminasi budaya positif kita hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan hari ini membawa manfaat untuk Bapak Ibu semuanya untuk melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dan juga membawa perubahan untuk anak-anak sebagaimana yang kita ini dari saya sekian. Jadi dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita boleh berdoa bersama. Terima kasih semuanya. Puji syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Pelaksanaan diseminasi hari ini pemateri sangat menguasai materi, mentor sangat menguasai apa yang telah disampaikan, telah dijabarkan dengan jelas, gamblang, yang dikaitkan dengan berbagai contoh-contoh, baik itu suasana di kelas, suasana guru umumnya yang dikaitkan dengan sumber ilmu yang telah materi yang disampaikan, diantaranya siswa-siswa juga dilibatkan dalam menyusun aturan-aturan yang diangkat bersama. Nah, ini merupakan suatu kemajuan yang sangat baik, yang perlu didukung, sehingga anak-anak nanti akan mematuhi. Toh yang membuat peraturan anak-anak sendiri, konsekuensinya adalah anak-anak sendiri, sehingga Bapak dan Ibu guru hanya sekedar mengingatkan. Inilah nilai-nilai yang ditanamkan. Salah satu dari apa yang disampaikan oleh Bu Sani, anak-anak dilibatkan, guru-guru diajak berembuk bagaimana biasanya dalam mengajar, terus dikaitkan dengan materinya, sehingga secara tidak langsung anak-anak dan ibu guru yang lain juga ikut introspeksi, ikut mawas diri, sehingga kedepannya bahwa sekolah dengan adanya guru penggerak ini akan menimbulkan atau berdampak pada sisi positif anak, yaitu penanaman budaya positif yang bisa diterapkan pada kegiatan pembelajaran atau KBM yang ada di dalam kelas maupun di luar kelas. Secara tidak langsung keterlibatan anak, keterlibatan guru yang ada dalam penyampaian diseminasi budaya positif tadi
akan menumbuhkan inisiasi, ide-ide yang bagus, sehingga kolaborasi antara siswa, guru, kepala sekolah maupun dengan teman-teman sejawat kedepannya akan menuju keberhasilan ketuntasan belajar agar tercipta pelajar Pancasila yang berbudaya positif, yang memperhatikan kearifan nilai-nilai dan budaya lokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Monita, guru Mapel Pendidikan Agama Islam di UPTS 2021, selaku teman sejawat dari Ibu Sani Sari Ratna peserta CGMP kelas A10 Kabupaten Blitar. Yang mana pada siang hari ini saya berkesempatan memberikan refleksi dari diseminasi yang diberikan Bu Sani yang berjudul Budaya Positif, Pemberian Penghargaan dan Hukuman, dan juga Restitusi. Ya, materi yang diberikan pada kesempatan diseminasi siang hari ini tentu sangat bermanfaat menurut saya, karena banyak hal baru, banyak gagasan baru yang mana mungkin secara tidak langsung dan secara tidak sadar sehari-hari sudah kita lakukan kepada peserta didik, tetapi kita tidak memahami konsepnya, sehingga dari diseminasi yang dilakukan Ibu Sani pada siang hari ini semoga bisa memberikan perubahan yang berarti bagi saya selaku pendidik, yang mana akan berimbas kepada proses pembelajaran yang saya lakukan kepada anak-anak di UPT SDN SMP 1. Mungkin itu refleksi yang bisa saya berikan, tidak banyak, tapi semoga bisa memberikan umpan balik yang bermakna kepada Ibu Sani. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agnes Pertaningrum, selaku guru kelas 3. Saya adalah rekan sejawat dari Bu Sani. Testimoni saya tentang diseminasi hari ini tentang budaya positif sangat bermanfaat bagi saya, terutama tentang tadi tentang kontrol diri dan keyakinan kelas, karena pengalaman saya sebelumnya keyakinan kelas saya belum terlalu tingkat dan detail. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.